Halo, shalom, selamat pagi, selamat beribadah, selamat berhari Minggu, dan biarlah senantiasa kehidupan yang takut akan Tuhan juga senantiasa ada bersama dengan kita semua. Kehidupan takut Tuhan itu nggak cuma ada di bibir, tapi kehidupan takut akan Tuhan itu sifatnya luas, harus dipraktekin gitu ya. Nah, untuk minggu kali ini Kak Adit akan berbicara mengenai Amsal dan kehidupan yang takut akan Tuhan tuh kayak gimana gitu ya. Tapi sebelum itu Kak Adit akan ajak kalian berdoa dulu supaya apa? Supaya kita benar-benar memiliki sebuah persepsi yang sama, penerimaan yang sama mengenai kehidupan yang namanya takut akan Tuhan. Yuk kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas apapun yang sudah Engkau berikan Tuhan hingga hari ini kami terima seluruh berkat-Mu yang terbaik dari kehidupan kami yang ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hebat seperti-Mu hingga Kau menyertai kami sampai dengan hari ini Tuhan. Tapi yang terpenting Tuhan, biarlah kami senantiasa hidup berada di dalam firman-Mu, berada di bawah naungan kasih-Mu, dan kami senantiasa Tuhan terus memiliki pengetahuan yang terus Kau berikan berlimpah-limpah Tuhan, hikmat dan juga apapun itu, agar kami dapat hidup di dunia ini dengan kehidupan yang takut akan Tuhan dan terus menyembah Engkau Tuhan Yesus. Jauhkan kami daripada jalan-jalan-Mu Tuhan yang menyesatkan kami, tapi bawalah kami kepada jalan-Mu yang baik dan terang Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, itu akan menjadi hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas seluruh kebaikan-Mu, kami mengucap syukur. Hamba serahkan seluruhnya pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat pagi. Saya kali ini akan berbicara mengenai Amsal karena saya sendiri hingga usia saat ini saya mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa sama kitab Amsal. Dimana kitab Amsal itu kayak menuntun saya memberikan sebuah hikmat gitu. Hikmat untuk saya tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Bukan berarti kitab yang lain tidak demikian, tidak. Tapi ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita ngomongin kehidupan yang takut akan Tuhan, maka di dalam Amsal itu saya temukan semua hal tentang hikmat. Dan di situ yang menyelamatkan saya. Dan saya harap juga itu bisa menyelamatkan kalian semua juga dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kalian wajib mengetahui hal ini di usia dini saat ini karena semakin kuat fondasi itu di usia muda, maka saya yakin nanti ke depan ketika usia kalian beranjak dewasa, saya yakin kalian akan jauh lebih memiliki karakter Kristus. Tapi ingat, pengaruh sekarang itu jauh lebih tinggi ya. Pengaruh sekarang jauh lebih tinggi. Kenapa saya bilang jauh lebih tinggi dibanding zaman saya dulu? Pengaruh sekarang untuk usia sekalian tuh melalui internet, media sosial dan sebagainya seperti saya jelaskan tuh sangat mengerikan kalau saya bilang ya. Kalau mau saya buka data-data tuh banyak tuh. Yang di search tuh apa. Itu yang bikin sangat mengerikan. Nah, saya harap kalian tidak terjerumus ke situ gitu ya. Nah, oleh sebab itu untuk pagi hari ini saya akan mengajak kalian memahami tentang Amsal. Tapi nanti saya akan kasih ke kalian melalui grup ya. Ada 2 video atau mungkin sekitar 4 video yang bisa kalian tonton mengenai rentetan detail tentang Amsal itu sendiri. Dan juga kitab lain yang bisa kita gunakan untuk menuntun kehidupan kita selama berada di bumi ini. Selagi kita hidup, kita penting ya untuk membaca ini secara rutin. Kenapa harus rutin? Karena memang kadang manusia itu ketika tidak dilakukan secara rutin, itu bisa menjadi sebuah celah yang kadang tidak kita ketahui gitu. Celah itu kecil, tetapi kita tanpa sadar telah melakukan dan menjalani celah tersebut. Itu yang membuat kadang saya berpikir bahwa ini wajib untuk kita baca setiap hari.
Dan untuk memudahkan, kita bisa baca pasal tersebut sesuai dengan tanggal yang eh, terjadi pada hari itu. Misalnya sekarang hari Minggu tanggal 11. It means kita buka Amsal 11. Itu hanya untuk mempermudah aja ya. Bukan untuk sesuatu hal yang wajib atau apa, tidak. Tetapi untuk mempermudah kita membaca dan mengingat tanggal supaya kita juga sebagai suplemen tambahan kalau makanan tuh. Jadi makanan yang cuman makanan begitu kan nggak cukup, kadang kadar gizinya masih kurang. Nah, butuh namanya suplemen tambahan dan banyak dijual di toko kan gitu untuk memperkuat imun tubuh dan kesehatan kita. Nah, sama halnya dengan firman Tuhan ini gitu. Kalau kita setiap hari baca dari ada renungan harian gitu ya, itu kan ada misalnya kitab Matius, Markus, dan sebagainya gitu. Tapi ingat, kita kasih suplemen tambahannya dari Amsal gitu. Ditambahin suplemen tambahan baca Amsal 1 pasal daily. Setiap hari. Jadi kalau misalnya kita menghadapi sesuatu hal yang di luar dugaan kita, atau mungkin hal-hal yang sifatnya mendadak terjadi di lingkungan kita atau yang sedang kita hadapi saat itu juga, harapannya adalah otak merecall atau memanggil kembali memori yang sudah kita serap. Memorinya apa? Kalau memori yang kita baca YouTube, artikel di internet yang siapa buat kita juga nggak ngerti gitu ya, baca YouTube, maka yang ingat akan itu, perilaku kita pun akan jadi sama seperti itu. Tetapi kalau suplemen tambahan itu adalah berasal dari Amsal, dan kita ketika menghadapi hal-hal yang sifatnya itu mendadak dan kita harus bertindak merespon sesuatu dari sebuah kondisi tersebut, otomatis kita harus merespon dengan atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa merespon dengan kebenaran firman Tuhan? Caranya kita membaca kitab Amsal setiap hari gitu. Dan jangan takut, proses recall itu tidak secara saintifik atau ilmu pengetahuan untuk memanggil memori otak. Tetapi ingat, kita ini hidup di dalam naungan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengingatkan kita melalui recall tersebut. Di antara 100 memori, ketika Tuhan yang berperan atau berkarya atas apa yang sedang kita hadapin, recall itulah Tuhan yang akan pilih. Gitu. Sehingga ketika kita menghadapi sebuah keadaan, maka kita sudah tahu jalan keluarnya, kuncinya bakalan seperti apa gitu. Dan gak usah khawatir. Kenapa saya bilang gak usah khawatir? Karena ketika hal tersebut terjadi, Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Hikmatnya dari mana? Ya baca Amsal banyak gitu. Amsal jumlahnya sedikit, tapi ketika kita baca, saya udah ngalamin nih. Daily saya baca, saya menghadapi banyak sekali dinamisme atau kedinamisan dalam kehidupan ini. Saya menyadari ketika hal tersebut menimpa saya sudah punya solusi. Dan solusinya itu adalah berasal dari firman Tuhan. Tuhan ingatkan saya terhadap sebuah firman yang ada di Amsal. Begitu juga tidak menutup kemungkinan Tuhan memperingatkan kita kepada firman yang ada di kitab lain, begitu. Ya. Jadi kitab Amsal ini adalah sebuah kitab yang dapat atau mampu menuntun kehidupan kita untuk takut akan Tuhan melalui hikmat-hikmat yang udah ada sebelumnya. Nah, kita tahu kan kalau kitab Amsal ini ditulis oleh beberapa orang, tetapi penulis terbanyak adalah Raja Salomo. Sedangkan penulis-penulis lainnya adalah Agur dan Ibu Raja Lemuel. Seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan saya ketika membaca kitab Amsal, saya tuh merasakan bahwa kitab ini berisikan kata-kata hikmat yang luar biasa terus terjadi gitu. Jadi
terjadi sebuah kontinuitas dari ke-31 pasal yang ada di dalam Amsal. Dan it keeps turning. Dan saya juga nggak ngerti kenapa 31 ya gitu kan. Kadang pas dengan setiap bulan dari, bukan berarti sesuatu hal yang klinik, bukan ya. Tapi itu membantu kita untuk menyesuaikan dengan tanggal yang sedang kita jalani saat ini untuk mempermudah kita baca Amsal. Jadi kitab tersebut itu berisi banyak kata-kata hikmat yang menurut saya itu bisa mengajarkan sebuah asas-asas dari kehidupan yang harus dijalankan penuh takut akan Tuhan gitu. Jadi kita kayak dituntun untuk hidup takut akan Tuhan, kita dijauhkan dari masalah, kita diselamatkan, kita harus memilih pergaulan, sampai segitu loh. Bagaimana kita bereaksi terhadap uang, bagaimana kita bereaksi terhadap alkohol, dan sebagainya. Itu sangat termasuk hubungan antar orang ya. Hubungan antar personal. Nah, itu penting sekali untuk kita bisa ketahui karena hidup kita di dunia ini adalah hidup yang tidak luput dari berbagai macam hal yang bisa menjatuhkan kita. Semisal kita tidak menjatuhkan diri, tetapi orang lain juga bisa menjatuhkan kita. Ingat itu. Ke depan, in your future, gitu. Ketika kita tinggal di luar hal-hal yang sifatnya kerohanian, yaitu berhadapan dengan masyarakat secara langsung, tidak hanya di gereja ya. Di gereja adalah tempat membentuk karakter, pengajaran seperti itu. Tapi ketika kalian di luar sana nanti bekerja, berinteraksi dengan orang, itu kalian akan menjumpai banyak sekali hal yang akan bertabrakan dengan firman-firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tetap hidup takut akan Tuhan atau berkompromi dengan hal tersebut? Ya tentunya harapan saya kalian hidup tetap takut akan Tuhan. Karena beda loh. Orang dengan hidup takut akan Tuhan dengan yang kompromi dengan apa yang seharusnya Tuhan inginkan. Nah, itu beda banget. Saya harap kita semua tetap hidup dalam takut akan Tuhan, ya. Nih, saya kasih contoh dulu ya. Ada beberapa hal di mana kalau saya setelah breakdown mengenai kitab Amsal itu, saya tuh bisa mendapatkan beberapa hal, yaitu tentang mengajarkan kehidupan di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itu penting banget. Saya dapat itu semua dari Amsal. Jadi kitab ini tuh secara tidak langsung mengajarkan saya itu kehidupan di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itu memang tidak mudah untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tetapi ketika kita menyadari tentang hal tersebut, saya yakin bahwa secara tidak langsung ketika kita mau, Tuhan akan memampukan kita. Gitu. Ada juga saya belajar mengenai arti dan tujuan dari kehidupan saya di bumi ini. Apa arti dari tujuan kehidupan saya di bumi ini? Itu saya banyak sekali memperoleh arahan, saya memperoleh pertimbangan, saya memperoleh pandangan baru. Meskipun pandangan dunia banyak sekali yang lebih baru. Tetapi jangan salah, pandangan yang diberikan Amsal itu adalah pandangan yang lebih mutakhir. Kalau saya bilang, kenapa saya bilang lebih mutakhir? Dia tidak termakan zaman. Tetapi ketika kita mempelajari pandangan dunia, ya, itu saya menyadari bahwa pandangan dunia itu bisa usang, dan gak bisa bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama, dan itu terus berubah gitu. Apalagi ketika saya melakukan beberapa penelitian akademis gitu ya. Ilmu-ilmu yang dipakai tuh kadang kalau udah ketuaan udah gak valid lagi gitu. Udah gak cocok. Nah, jadi pandangan-pandangan seperti itu ada masa expirednya. Beda dengan pandangan yang Amsal berikan.
Pandangan yang Amsal berikan itu nggak pernah expired. Bahkan terus sampai nanti kalian tua ya, anak muda. Kalian tua pun sekalipun coba besok baca. Ingat kata-kata saya. Itu tidak akan pernah expired. 20 tahun saya menjadi 15 tahun saya menjadi seorang Kristen. Itu saya dari dulu sampai sekarang Amsal itu tetap penting bagi saya. Karena apa? Itu suplemen tambahan buat saya supaya imun saya kuat, saya kebal terhadap hal-hal yang sifatnya dunia gitu. Gak mudah memang, tapi ketika kita mau pasti ada jalan gitu. Selain itu saya juga belajar bahwa kitab Amsal itu mengajarkan saya hal-hal dari akibat-akibat kalau misalnya kita males. Tuh, dulu tuh saya orangnya males banget gitu. Sukanya cuman tidur gitu kan. Saya cuman suka nonton TV, I don't like doing an activity. Bagi saya kerjaan itu udahlah gitu. Tapi ketika saya memahami tentang Amsal, hal tersebut membuat saya semakin bersemangat untuk melakukan banyak hal hingga akhirnya sampai sekarang untuk males tuh bingung saya. Sampai habis waktunya. Gitu, sampai kadang waktu-waktu yang lain tuh ya kegeser-geser udah karena waktu untuk yang ini belum selesai, ada lagi yang lain yang harus diselesaikan hingga akhirnya panjang gitu, hingga akhirnya sibuk. Nah, ketika hal itu terjadi sekalipun, ketika saya sibuk, saya sampai lupa kadang doa gitu ya. Amsal ngingetin, otak saya recall, Tuhan recall melalui Roh Kudus gitu. Firman Tuhan nongol di otak, lu udah terlalu sibuk loh. Gitu. Buka Alkitab dong. Baca lagi, renungan lagi, nyembah Tuhan lagi gitu. Itu gunanya ketika kita memahami bahwa perlunya membaca firman Tuhan. Di mana ditambahin suplemen namanya Amsal gitu. Itu membuat saya jadi kayak memiliki sebuah pengetahuan yang gimana ya? Yang luar biasa gitu. Pengetahuan yang kadang tidak dapat saya pikirkan dengan otak saya sendiri gitu. Tidak bisa saya pikirkan dengan otak saya sendiri dalam artian begini, ketika saya menghadapi sebuah kondisi, itu kitab firman Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dalam kondisi tersebut. Dan saya tetap hidup takut akan Tuhan gitu. Dan saya secara tidak langsung mengimprovisasi diri saya untuk bisa memiliki sebuah pengetahuan yang saya sendiri kadang tidak pernah menyadari hal itu ada di otak saya. Itu yang saya berpikir, itu secara kerohanian dan juga secara duniawi ya. Bukan berarti saya harus seperti serupa dengan duniawi, tidak. Tetapi ketika saya berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, saya bisa menjumpai pengetahuan-pengetahuan baru akibat dari pola Amsal yang terbentuk di dalam otak saya. Kayak membuat konstruksi baru pemikiran gitu. Kayak kalimatnya jadi ngeblend terhadap kondisi. Ngeblend itu apa? Bercampur dengan kondisi hingga akhirnya kondisi tersebut bisa tercipta dan saya memahami itu sebagai sebuah karya hebat Roh Kudus dan karya hebat Allah untuk saya ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Seru banget gitu. Jadi saya merasa bahwa hidup ini ketika saya memahami Amsal dengan baik sebagai suplemen tambahan firman Tuhan yang lain, kalau iklan bilang ya, life is never flat, gitu. Salah satu snack bilang life is never flat. Jadi emang hidup ini nggak pernah datar, bergelombang. Nah, tapi ketika gelombang itu datang, itu yang asik tuh. Amsal kasih kekuatan Tuhan kasih kekuatan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan plus suplemennya Amsal gitu.
Dan secara tidak langsung saya mendapatkan pengalaman baru ketika hal tersebut saya jalanin, ketika hal tersebut saya lakukan. Saya memperoleh pengalaman baru yang bahkan saya belum pernah alami, dan itu sifatnya adalah bahkan bisa pernah tuh setiap hari loh. A daily life, your daily life itu kayak jadi kayak daily gitu, mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang menuntun saya kepada hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru, di mana itu adalah pengetahuan yang ditunjukkan Tuhan kepada saya untuk semakin memperlengkapi diri dan pemikiran saya gitu. Pemikiran saya jauh lebih memiliki arti, dan saya jauh lebih mengerti tujuan hidup apa yang harus saya kerjakan gitu. Sekalipun itu tidak mudah gitu, tapi saya tidak menyerah. Itu yang benar-benar saya rasain ketika saya memahami bahwa hal tersebut ternyata bisa terjadi dalam kehidupan saya gitu. Jadi sangat penting sekali kita mempelajari mengenai Amsal itu sendiri. Karena apa? Itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Khususnya kalian yang anak remaja. Mulai deh bener. Saya saranin kalian mulai bener baca Amsal sesuai tanggal tuh, wajib. Sebagai suplemen tambahan tuh kalian wajib banget tuh ngebaca itu. Supaya apa? Selamat jalan kalian. Itu aja kok. Dan tetap hidup akan Tuhan. Tidak berarti kita mengabaikan kitab yang lain. Tetap kitab yang lain dibaca gitu, tapi ditambahin Amsal gitu. Kalau mau lebih luas lagi ada, ditambahin pengkhotbah juga bisa, gitu-gitu. Lengkap. Contoh nih ya, contoh. Kalau misalnya sekarang kan tanggal 11. Nah, tanggal 11 tuh berarti kita buka nih pura-puranya supaya kita mempermudah ya baca kita terhadap Amsal sebagai suplemen tambahan nih. Amsalnya yang dibuka Amsal 11. Nih saya bacain ya, contoh aja nih. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita jualan misalnya, terus jualan kita tuh berhubungan dengan timbangan misalnya gitu kan. Dan timbangan tersebut itu hendaknya misalnya dibilang 250 gram, ya bilangnya 250 gram. Bukan fake gitu. Jadi itu akan menjadi hal kecil kan ini gitu loh. Hal kecil Tuhan aja berkenan gitu. Oleh sebab itu ketika ini artinya bukan aja terhadap sesuatu hal yang sifatnya measurement atau dapat diukur gitu ya. Tapi bisa diartikan luas. Ketika kita misalnya kita ujian, timbangan yang pas kalau ngerjain ujian adalah hasil karya kita sendiri atau kita jawab dengan hasil pemikiran kita sendiri. Kalau nyontek atau biasanya anak sekarang tuh copy paste dari Google, itu menurut kalian timbangannya pas nggak? Tepat nggak? Nggak tepat. Artinya ya, nggak berkenan loh di hadapan Tuhan. Gitu. Mutakhir ya. Bayangin loh, Amsal 11 baru yang ayat 1 nih. Udah bisa disesuaikan sama namanya PR kalian yang berhubungan sama Google. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini yang kedua nih. Jikalau keangkuhan tiba atau datang, maka tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah tuh. Contoh nih ya. Jikalau keangkuhan tiba, contoh dibeliin handphone baru deh. Kalian yang gak pernah pakai iPhone, misalnya tiba-tiba orang tua tuh karena dapat berkat, nih anak papa beliin iPhone 12 Pro Max gitu. Angkuh dong. Angkuh dalam artian gini, yang lain temennya masih handphonenya Xiaomi yang murah-murah gitu. Sedangkan kita punya iPhone 12 Pro Max. Secara tidak langsung, gue lebih tinggi daripada elu gitu. Strata gue naik nih. Contoh aja ya ini ya, contoh loh.
Ya otomatis ketika kita melakukan hal tersebut, Amsal udah bilang, kalau lu ngelakuin itu, kamu bakalan dicemooh sama orang lain. Pertanyaannya adalah, pilihan ada di tangan kita. Kita mau dicemooh sama orang lain atau enggak? Kalau nggak mau dicemooh, ya kita tetap rendah hati. Gitu aja. Kalau mau dicemooh ya silahkan, lakukanlah hal-hal yang sifatnya angkuh. Tahu kan angkuh itu seperti apa gitu. Nah, itu hingga hari ini pun diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih berlaku gitu. Satu lagi ya contoh. Ini ayat 3 dari pasal 11-nya Amsal. Kan kita, sekarang minggu ya, pura-pura minggu gitu. Tanggal 11. Yang pasal 3 bilang, ayat 3 bilang gini. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuh. Lagi-lagi ada pilihan. Kita mau jujur atau kita mau jadi pengkhianat gitu. Kalau pengkhianat ya otomatis curang. Apapun yang kita lakukan pasti curang. Terhadap teman kita sendiri misalnya. Kerjaan PR-nya udah bener-bener bagus, dirusak gitu kan. Kerjaan atau gimana gitu. Jadi tapi kita ketika jujur melakukan sebuah kejujuran, maka secara tidak langsung benar kata Amsal, kita melakukan sebuah ketulusan. Nggak ada orang berkhianat tapi dia tulus gitu. Nggak ada. Yang ada orang jujur itu pasti tulus. Orang begitu juga sebaliknya. Ketika orang tulus itu pasti dia jujur. Nggak ada orang yang curang itu disebut tulus. Nggak ada. Namanya orang curang ya nggak akan bisa disebut tulus. Bahkan disebut jujur sekalipun. Gitu. Kalau curang ya berkhianat. Gitu. Dan begitu juga selanjutnya. Banyak. Amsal 1 sampai 31. Nanti saya kasih ya videonya mengenai Amsal ini untuk kalian pelajari lebih dalam lagi gitu. Kalau ini adalah sharing session saya mengenai pengalaman pribadi saya dengan Amsal, dan ini wajib saya bagikan karena ternyata kesimpulannya Amsal berhasil mengakomodir saya atau berhasil memfasilitasi saya ketika menghadapi berbagai macam perubahan yang ada di dunia ini. Nah, gitu. Jadi berhasil dia. Perubahan apapun ketika kita berpegang teguh terhadap Amsal setiap hari ya sebagai suplemen tambahan. Saya dari tadi bilang sebagai suplemen tambahan, maka jangan khawatir. Perubahan apapun yang ada di dalam dunia ini, percayakan kepada Tuhan dan hidup tetap takut akan Tuhan. Justru bahaya kalau kita nggak hidup takut akan Tuhan. Jangan dengerin firman yang cuma nyenengin telinga kita. Capek nanti menghadapi badai, angin, cobaan, terpental-pental gitu ya. Jadi seperti itu. Saya harap kalian tetap hidup takut akan Tuhan, dan nanti akan saya share videonya ke kalian, dan saya harap kalian bener-bener nonton videonya, pahami baik-baik, kalau perlu diputar bolak-balik sebagai pengetahuan tambahan buat kalian. Karena udah mulai minim banget nih pengetahuan tentang firman Tuhan untuk anak-anak seusia kalian gitu. Nah, gitu aja ya. Gitu. Terima kasih banyak sudah nonton video saya, dan saya harap kalian diberkati, dan saya harap kalian juga melakukan apa yang saya juga kerjakan. Gitu. Jangan lihat siapa pribadi saya, tapi lihatlah apa hal yang baik terjadi dalam kehidupan saya. Itu paling penting. Karena tidak ada orang yang sempurna. Saya nggak sempurna, kalian juga nggak sempurna. Tapi ingat, yang sempurna cuma di atas gitu. Tapi kalau ada hal baik, why not? Gitu. Belajar ya. Oke, kalau begitu kita akan tutup dan akhiri dengan doa. Terima kasih banyak, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas
firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Terima kasih juga atas tuntunan-Mu Tuhan, atas apa yang sudah Kau karuniakan atas otak hamba dan juga hikmat yang Kau taruh di dalam hati hamba untuk hamba sampaikan. Memang tidak mudah Tuhan, tetapi biarlah hamba semakin memahami apa yang Engkau kehendaki Tuhan untuk hamba lakukan, untuk hamba dapat kerjakan dalam kehidupan ini Tuhan, agar senantiasa bisa menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga Tuhan yang mendengarkan, biarlah hati yang rendah hati menerima, dan juga biarlah hati yang luas Tuhan untuk dapat melaksanakan kebenaran firman-Mu, melaksanakan perintah-Mu, agar jalan-jalan yang dilalui sebagai jalan orang yang benar dan senantiasa berada dalam naungan dan lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hamba selesai, teruskan Roh Kudus karya-Mu atas yang mendengarkan kebenaran firman ini, dan juga anak-anak remaja terus Kau perlengkapi Tuhan, supaya mereka menjadi kesatria yang kuat di masa yang akan datang Tuhan, dan tentunya yang hidup tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terbatas, semuanya biar Engkau yang bekerja dan berkarya atas kehidupan kami, menuntun, memberikan hikmat, dan juga memberikan yang terbaik atas kehidupan kami yang hanya sekali di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.